Dijanjikan kerja di rumah sakit, tapi malah dijual. Kisah nyata gadis desa yang diselamatkan Ustadz di Kamboja. Sahabat semua, bayangkan, seorang gadis desa yang polos, bercita-cita, ingin membahagiakan orang tuanya, berangkat ke negeri seberang demi pekerjaan impian. Tapi siapa sangka, setibanya di sana, dia justru dijual, dipaksa jadi wanita malam. Bahkan, hampir kehilangan nyawanya, karena organ tubuhnya hendak diambil oleh sindikat gelap. Tapi, keajaiban itu nyata. Allah mengirimkan pertolongannya lewat seseorang yang tak disangka-sangka. Simak kisah nyata yang menggetarkan hati ini. Sampai selesai. Inilah kisah Aulia, gadis desa yang nyaris menjadi korban perdagangan manusia di Kamboja. Awal kisah. Aulia, seorang gadis berusia 22 tahun, tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Ia dikenal cantik, ramah, dan memiliki hati yang lembut. Ayahnya seorang petani, ibunya penjual sayur di pasar. Sejak kecil, Aulia bercita-cita menjadi tenaga kesehatan. Ia ingin merawat orang sakit, membantu sesama, dan membanggakan orang tua. Suatu hari, datanglah seorang tetangga, Bukrini, yang menawarkan pekerjaan di luar negeri. Li, kamu cantik, pintar. Di Kamboja sana, butuh tenaga kesehatan di rumah sakit swasta. Gajinya $, loh, bisa bangun rumah buat orang tuamu. Aulia yang polos tergiur. Ia pun meminta izin kepada kedua orang tuanya. Meski berat, mereka akhirnya merelakan demi masa depan sang anak. Dengan hati penuh harapan, Aulia berangkat ke Kamboja. Ia dijemput oleh seorang pria bernama Andi, yang mengaku agen penyalur tenaga kerja. Namun, sejak turun dari bandara, suasana mulai terasa aneh. Aulia dibawa ke sebuah apartemen kecil, tidak langsung ke rumah sakit seperti yang dijanjikan. "Kenapa aku dibawa ke sini?" Katanya langsung kerja di rumah sakit. Andi hanya berkata bahwa pihak rumah sakit sedang sibuk, dan Aulia harus menunggu beberapa hari. Beberapa malam kemudian, Aulia dibawa ke sebuah diskotik gelap. Di sana, Aulia dipaksa berdandan menor, mengenakan pakaian yang tak pantas. Ia dijebak. Bukannya jadi tenaga kesehatan, Aulia dipaksa melayani tamu-tamu pria hidung belang. Jika menolak, ia disiksa dan tidak diberi makan. Ya Allah, kenapa aku begini? Tolong aku. Hari-hari Aulia dipenuhi tangisan dan siksaan. Ia berusaha melarikan diri, tapi penjagaan ketat. Paspor dan identitasnya dirampas. Suatu malam, Aulia mendengar percakapan para sindikat. Terdengar suara, yang itu kayaknya udah nggak laku. Kirim aja ke bos. Ambil ginjal sama matanya. Aulia ketakutan. Tubuhnya gemetar. Ia tahu hidupnya dalam bahaya. Aulia, dalam hati. Ya Allah, kalau memang aku harus mati, aku ridho. Tapi aku ingin lihat wajah ibu bapakku sekali lagi. Di saat-saat genting, Allah menggerakkan hati seorang ustadz asal Indonesia, Ustadz Hasan, yang tinggal di Kamboja sebagai da'i. Ustadz Hasan mendapat informasi dari seorang pekerja migran tentang adanya gadis Indonesia yang disekap. Dengan berani, Ustadz Hasan dan relawan masjid setempat menyerbu tempat tersebut bersama aparat setempat. Ustadz Hasan berbicara dengan tegas. "Kami tahu kalian menyekap gadis Indonesia di sini. Serahkan sekarang sebelum polisi datang." Terjadi keributan, tapi akhirnya Aulia berhasil ditemukan dalam kondisi lemah dan trauma berat. Dengan bantuan KBRI dan komunitas Muslim Indonesia di Kamboja, Aulia dipulangkan ke tanah air. Tangis haru mewarnai pertemuan Aulia dengan orang tuanya di bandara. Ibu Aulia terisak, "Ya Allah, anakku, kamu masih hidup, nak." Aulia memeluk ibunya, menangis sejadi-jadinya. Ia tak menyangka bisa kembali ke tanah air dalam keadaan selamat. Kini Aulia memilih tinggal di desa, membantu di klinik desa setempat. Ia juga aktif memberikan edukasi tentang bahaya perdagangan manusia kepada masyarakat desa. Aulia, jangan mudah tergiur iming-iming kerja di luar negeri tanpa jalur resmi. Hidup itu lebih berharga daripada sekadar uang. Kisah ini mengingatkan kita bahwa di balik kesulitan, Allah selalu punya jalan keluar.
jangan pernah berhenti berdoa dan yakin akan pertolongannya. Sahabat semua, semoga kisah ini jadi pelajaran bagi kita semua. Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe Al-Khair Channel, agar kami terus semangat menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.